inflasi AS rilis minggu ini, efeknya ke dolar bagaimana? Oke, kita akan bahas analisa Forex 10 sampai 14 Februari 2025. Oke, selanjutnya kita bahas dulu review daripada minggu lalu. Itu data penting yang kita fokuskan adalah data non-farm payroll, dan terlihat hasilnya mengalami penurunan dari 307K jadi 143K. Ya, ini cukup signifikan penurunannya ya. Ini pengaruh terhadap dolar Amerika. Tapi kita lihat untuk average hourly earning ya, pendapatan rata-rata per jam itu mengalami kenaikan. Ya, ini bagus buat ekonomi karena berarti kan dia punya income lebih banyak ya masyarakatnya. Oke, kemudian unemployment rate-nya itu mengalami penurunan. Jadi tingkat penganggurannya mengalami penurunan. Jadi bagus juga buat ekonomi. Jadi mix ya antara non-farm dengan pendapatan rata per jam dan tingkat pengangguran. Oke, kita lanjut. Untuk review minggu lalu tuh dolar mengalami penurunan 0,34% ya. Kemudian kita lanjut untuk fokus market forex minggu ini, kita bisa perhatikan itu ada data CPI ya, Consumer Price Index. Ini salah satu indikator inflasi Amerika. Kita bisa perhatikan untuk yang yearly-nya itu forecast-nya tetap di 2,9%. Tapi kita perhatikan bulanannya itu forecast-nya turun dari 0,4 jadi 0,3. Nah, kita bisa perhatikan untuk data ini ya, ini cenderung pengaruh terhadap mata uang ya, khususnya dolar ya. Dolar bisa melemah kalau CPI-nya turun, ya dolar cenderung kuat kalau CPI-nya naik. Oke, kita lanjut. Kita perhatikan juga data-data penting lainnya cukup banyak ya. Selain data-data Amerika, lainnya juga ada Fed Chair Powell Testify, ada kemudian note auction-nya, ada GDP dari Inggris, ada CPI Eropa, ada Initial Jobs Claim, ada PPI USD dan lain-lain. Oke, itu juga kita perhatikan untuk pergerakan forex juga mempengaruhi ya. Oke, kita lanjut. Untuk chart langsung saja kita perhatikan secara teknikal dolar indeks sudah break daripada low ya, low-nya kita perhatikan sini sudah di break, jadi cenderung dia sudah weak low strong high, jadi cenderung downtrend dari up jadi down. Kalaupun naik dia cenderung ketahan di sekitar resisten 108.64, lalu kembali turun ke arah 108 bahkan 106.73 ya. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Euro USD kita perhatikan polanya masih downtrend, terlihat ya, downtrend. Ini weak low ya, strong high ya. Jadi kita perhatikan cenderung turun. Ya, cenderung kemana ya, ke arah ya terdekat low-nya di sekitar 1.0175. Bisa lanjut new low ya, buat low yang baru di sekitar Fibo expansion 100 di 1.0079. Jadi kalau dari kondisi saat ini running di 10312 ya, ini lumayan ya. Ini lumayan, ini sekitar 240-an pip. Kita bisa sell Euro USD. Ya, kalau sekitar 240 pip berarti kalau trade 0,1 lot sekitar $240. Kita bisa ambil cuan sell euro ya. Jangan lupa kasih batasan ruginya di level high-nya di sini. Level high-nya di 10532 ya. Kita pasang batasan ruginya atau stop loss-nya di atasnya. Oke, beralih ke GBP USD. Sama, cenderung downtrend ya, kelihatan jauh ini low-nya weak, high-nya strong. Jadi cenderung turun ke arah mana? Ke arah low yang terdekat di 12243. Bisa koreksi naik terbatas di 12425 lalu kembali turun ke arah 12244. Jadi masih ada peluang cukup lumayan ya, lumayan nih. Bisa sekitar 180 pip. Kalau trade 0,1 lot kita bisa dapat cuan sekitar $180 untuk sell GBP USD ya. Jangan lupa kasih batasan ruginya di atas level high. Ya, high yang kita ambil bisa dari 12574 ini. Di atasnya kita pasang batasan ruginya. Oke, beralih ke GBP JPY. GBP JPY kita perhatikan ini cenderung ya, ini sudah buat ya low-nya ditembus, jadi weak low ya. Jadi cenderung untuk turun nih. Kita bisa perhatikan
ke arah mana, ada level support di 186, ada level low di 183. Jadi kita bisa lihat, kita bisa ambil peluang open sell, bisa correction naik juga ke 189.32. Kalau kita sell di 189.32 ya, itu berarti kita ada peluang sekitar lumayan ya, sekitar 330 pip. Kita bisa ambil peluang sell GBP JPY ya, sell GBP JPY ya. Bahkan ke 183 itu lebih jauh lagi ya, itu bisa sekitar ya, sekitar 560-an pip. Kita ambil peluang cuannya ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya di atas level high ya. Kalau high yang paling tinggi yang di atas ini ya 19484 ya. Kemudian bisa juga yang di bawah sini 193.16 ya. Oke, kita beralih ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kita perhatikan ini level high ditembus, level low enggak. Jadi weak high, strong low. Jadi cenderung masih uptrend. Ya, uptrend. Kita bisa perhatikan ini sudah turun ke zona diskon sekitar Fibo 70 sampai 78,6 ya. Jadi ini bisa kembali naik ke arah ya sampai Fibo 23,6. Jadi kita bisa ambil peluang cuan untuk buy USD Japanese Yen. Ya, buy USD Japanese Yen kondisi saat ini 15182, jadi ke arah 156.32 misalkan ya. Ini berarti itu sekitar ya, sekitar 450 pip kita bisa cuan buy USD Japanese Yen ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya di bawah level low karena kan ini strong low. Kasih batasan ruginya di bawah low. Jadi low-nya 148.63 ya. Itu peluang cuannya untuk euro, USD, GBP JPY dan USD Japanese Yen ya. Biasanya sobat trader trading di pairs apa ya? Atau mungkin pairs lainnya yang tidak dibahas di sini. Tinggalkan di kolom komentar. Oke, salam profit.